Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Suryananda, NPM 1821020282. Saya akan menjelaskan pengertian hukum keuangan negara. Hukum keuangan negara adalah sekumpulan kaidah hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Rumusan hukum keuangan negara tersebut sangat terkait dengan pengertian keuangan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara atau UUKN. Adapun pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengertian keuangan negara memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas mencakup A. Anggaran pendapatan dan belanja negara, B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan C. Keuangan negara pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yalin Oktaria, NPM 1821020194. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum keuangan negara. Pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan keuangan negara, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan keuangan negara merupakan sumber hukum konstitusional keuangan negara. Sumber hukum konstitusional keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Pasal 23, Pasal 23A, 23B, 23C, 23D, dan 23E. Adapun undang-undang yang terkait dengan keuangan negara adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengolahan dan pertanggungjawaban keuangan negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, kecuali ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, maka Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang lalu tetap digunakan. Sumber hukum keuangan negara. Adapun jenis pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak negara yang terdiri dari A. Pajak penghasilan, B. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, C. Pajak penjualan atas barang mewah, D. Pajak bumi dan bangunan, E. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, F. Bea materai. Poin kedua, bea dan cukai yang terdiri dari A. Bea masuk, B. Cukai gula, C. Cukai tembakau. Ketiga, penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari A. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dan pemerintah, B. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, C. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, D. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah, E. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, F. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, G. Penerima lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rizal Mahendra, NPM 1821020246. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu tentang ruang lingkup keuangan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara meliputi yang pertama, hak segera untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan untuk
umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Kelima, penerimaan daerah. 6, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud di dalam huruf I, meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara, lembaga atau perusahaan daerah ataupun negara. Yang kedelapan, berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara ataupun perusahaan daerah. Yang kesembilan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggara tugas pemerintah dan atau kepentingan umum. Yang terakhir, 10, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.